Ashifa Center. Pak Abu, itu kan Anda bisa menggunakan Android untuk mengakses situs-situs ya. Maaf nih kalau situs yang asik-asik pakai tanda kutip itu bisa juga nggak diakses? Atau bisa nggak sih ngerasain seru-seru asik-asiknya situs semacam itu gitu? Nah ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap gitu. Ngeri-ngeri sedap. Benar, kenapa ngeri-ngeri sedap? Pertama yang mau saya jawab bukan masalah situsnya dulu Bang. Apanya deh? Tapi imajinasi. Dahsyat nih imajinasi. Ya, justru tanpa itu imajinasi teman-teman, nggak usah teman-teman semua, kita bicara tunanetra ya. Imajinasi dia itu lebih bermain ketimbang tontonan. Lebih hebat imajinasi? Iya, karena gini, kalaupun dia nonton, buka situs porno misalkan, saya sebut aja tanda kutip yang tadi Abang bilang. Itu kan sebetulnya dia cuma bacaan atau video, betul nggak? Iya. Video itu dia nggak bisa ngelihat, tapi dia cuma ngebayangin suara. Nah, ketika memang suaranya itu benar-benar bermain, dia menikmati dan bahkan dia cari. Oh, dicari juga. Dicari karena dia kan manusia normal Bang. Nggak usah yang tunanetra, hampir semua tunanetra itu justru imajinasinya lebih bermain. Contoh, ada orang di jalan lagi ngobrol. Iya. Ini kok suara yang perempuannya bening banget ya. Itu pikirannya udah kemana-mana itu Bang. Padahal orangnya belum tentu ya. Orangnya belum tentu. Dia nggak lihat soalnya. Dia nggak lihat. Dari suara itu tuh, wah dahsyat imajinasi. Makanya ketika ada yang bilang, Ustadz beruntung gitu tunanetra dosanya ringan. Belum tentu, telinganya dosanya lebih banyak. Kita dengar suaranya bening aja udah pikirannya jadi gini. Imajinasi siapa yang bisa batasi? Tak terbatas. Tak terbatas. Nah itu. Nggak bisa diatur. Kita nggak bisa nebak lu imajinasi nyampe mana, gue nyampe di mana, nggak bisa. Ya kan, makanya istilahnya Abang pernah ingat cerita, nih saya cerita ke masa lalu nih, ketika Abang, saya tiba-tiba teringat sesuatu. Abang pernah ingat gak dulu ada cerita sandiwara radio? Sahur sepuh apa? Sahur sepuh bisa, mantra naga bumi bisa. Nah itu kan kadang-kadang kan ada adegan-adegan di sandiwara itu kayak waktu itu, saya ingat malah ceritanya sahur sepuh berapa waktu itu kisahnya Gotawa sama Mantili, ketika dia bilang, oh itu kan teman-teman imajinasinya panjang, dia lagi ngomong punya prokat. Wah itu enak banget ya kata prokat. Itu kan efek suara. Maksud saya suara aja. Padahal cuma kain dikibas-kibas doang udah kayak perang. Gitu. Nah ini ibarat ini, mohon maaf saya ngomong apa adanya. Tahu bukan berarti saya lagi mau ngomongin hal-hal di luar ini, tapi kan biar dunia itu tahu. Kalau saya bilang tunanetra itu sama, maksudnya saya bukan bilang tunanetra lurus alim. Secara ininya tetap imajinasi. Itu kan waktu sandiwara radio itu kan semua bermain imajinasi. Betul. Nah itulah hiburan tunanetra yang paling dia suka daripada film. Iya. Sampai sekarang itu sandiwara itu dicari sama dia. Dicari buat apa? Hiburan, enak mengenang masa kecil gitu loh. Jadi imajinasi yang bermain. Coba sekarang Abang dengan sandiwara, Abang nggak ngeliat kan? Enggak. Kita dengan sandiwara juga yang bermain apa? Ya pikiran. Nah, imajinasi. Makanya liar itu. Nah lebih liar ketimbang dan iya. Seperti itu, jadi sejauh mana dia ini ya kita nggak bisa ngukur. Jadi kalau masalah buka situs, tanpa buka situs pun ini. Contoh sekarang itu waktu itu sempat di Facebook itu nggak tahu masih apa enggak, kayaknya Facebook udah nggak asik misalnya, jadi saya jarang buka. Itu kan suka ada diterjemahkan dalam bentuk suara. Iya. Ya kan? Dalam bentuk suara dibilang ini, ada dua orang sedang ini terlihat dekat dengan memakai kacamata macam gini. Yeah. Ada Anda termasuk Anda di dalamnya. Teman saya nyeletuk, gimana kalau orang ini berhubungan di foto? Ada orang tumpuk-tumpukan gitu, bercanda. Jadi istilah apa ya? Imajinasinya itu selalu panjang, jadi nggak bisa kalau dibilang tunanetra nggak perlu buka situs kalau kayak gitu apa? Nggak perlu ya? Nggak perlu. Malah istilah buang-buang kuota. Mendingan dia merasa senang sama seseorang. Itu dia bermain by telepon aja bisa. Jadi istilahnya apa ya, bahasa seksnya ya, saya lupa istilahnya. Jadi dia itu bisa benar-benar sampai titik klimaksnya itu cuma lewat telepon. Nah itu kan dahsyatnya. Kalau Bang nonton kan paling mohon maaf, kita coba pikiran kita kemana. Loh kalau dia sampai membayangkan dia melakukan sesuatu dengan ini kan sampai nyampe klimaks lah bahasa gampangnya gitu. Berarti kan apa Bang? Lebih dahsyat. Apakah itu nggak zina juga? Dosa juga. Nah itu siapa yang ngarahin mereka kalau bukan orang-orang yang ngerti agama? Iya. Saya nggak kepikir loh tadi. Iya kan? Abang nanya, maka saya bilang bebas Abang mau nanya. Karena saya pengen gini.
Jangan ada mental blok mengunci yang bikin abang nggak mau. Justru saya senang ada orang. Saya justru mencari orang yang mau ngebuka ini semua biar masyarakat yang nggak berani nanya jadi tahu. Iya. Ya kan ini kan mau dibilang aib juga bukan aib karena apa? Kita itu manusia. Cuma yang membedakan matanya. Ya kan? Apakah abang mau bertanya tunanetra bisa menjudi nggak sih? Apakah perempuan apakah tunanetra bisa mabok juga apa enggak? Saya akan jawab bisa. Sebelum abang tanya saya jawab. Baru mau nanya sebenarnya. Yang mabok ada, hobi judi ada, yang olahraga yang baik-baik ada. Kan saya bilang tadi bang, yang membedakan, ya kan? Karena saya pernah deket sama sahabat tunanetra yang mohon maaf berlangganan seperti itu. Saya dicariin, dia pikir saya sama kayak dia. Wah, lu bisa cariin gua nggak? Buat ntar malam, gitu. Lah emang lu udah kagak dapet, segituin dari bini. Oh, aku dari bini mau gini cerita lah. Lu mau yang kayak model gimana? Saya gitu, maksud saya sengaja pengen tahu dia nyampe di mana sih ininya gitu loh. Terus ntar gue kebagian apa? Ntar lu kebagiannya dia bayarannya berapa, separuhnya lu gue bayar. Coba, berarti apa? Saya juga awalnya nggak nyampe sejauh itu, tapi karena saya ada di, saya kan selalu memposisikan gini bang. Saya kalau memang ada di komunitas yang seperti itu, karena saya pengen tahu, dia harus tahu seolah-olah saya itu sama. Dia menganggap sama. Dia mau saya, jadi kan saya jadi tahu dengan enteng dia cerita, dengan mudahnya dia apa sih namanya, ya pokoknya segala sesuatu karena background saya ada yang tahu saya pernah di jalan juga kali dia pikir dia sama gitu kan. Jadi saya ngerti makanya abang bilang, abang mau nanya soal apapun tuh Naneta, tinggal bisa-bisanya ini aja saya akan jawab yang tidak ada yang saya tutupin. Ya. Ya kan kalau kita bicara imajinasi ya, kalau orang yang melihat itu kan karena dia pernah melihat, pernah apa, kemudian dia terbayang dengan yang dia lihat ditambah imajinasi jadi ada pengalaman plus imajinasi jadi gitu ya. Nah, kalau tunanetra kan nggak pernah lihat. Nah itulah bang, Allah menyempurnakan manusia seperti itu, dia nggak pernah lihat tapi dia bisa merasakan. Nah, ya kan? Sekarang suara itu bang lebih dahsyat. Sekarang gini, kalau pertama kali kita kena suara yang terbersih di kepala kita apa? Abang misalnya telepon dengan ini, karena abang nggak bisa. Tapi kalau betunannya ketika mendengar suara dia langsung imajinasi, ini orangnya kayaknya begini nih, kayaknya seperti ini nih. Padahal tidak sejantik itu. Padahal belum tentu. Makanya buat tunanetra suara itu bermain. Jadi dia kepekaan suara. Bahkan yang positifnya nih, untuk suara yang positif, sound system yang nggak bagus dia tahu. Umpamanya orang main gitar nih, ini suaranya fals. Ini nggak masuk banget yang nyanyi nadanya di A, yang ini kemana, itu tahu, itu yang positifnya memang. Yang sensitif, yang positif. Tapi kayak denger mesin dia denger, ini ada yang rusak ya HP-nya gitu ya. Kalau dia ngerti mesin iya. Hanya dari dengar suaranya udah iya, tahu dia tahu. Ini masalah di ini. Bahkan waktu pertama kali saya masuk ke asrama, waktu itu tahun 92, pertama kali saya masuk ke komunitas tunanetra, orang tua saya bingung kok teman-teman saya tahu kalau itu yang datang orang tua saya. Taunya dari mana? Tahu dari suara motornya dikenalin, terus ditanya, kok tahu yang datang bapaknya Bahrudin? Iya, bapak kan pakai motor Satria Axtrea apa di itu zamannya. Axtrea merah begini. Loh kok tahu? Ya kan dari mesinnya udah ketahuan. Warnanya merah. Loh iya, karena dia udah pernah dapat informasi. Ini motor apa sih? Jadi direkam. Warnanya merah dia tahu. Warnanya ini. Walaupun dia nggak ngerti warna, tapi kan dia pernah dapat input data dari orang. Input data ini suara apa? Jadi dia apa ya? Jadi yang peka dari tunanetra yang dipakai adalah pendengaran sama penciuman. Raba enggak? Raba pegang kasar, halus gitu enggak? Iya, itu kalau udah meraba berketahuan. Oh, iya. Tapi kan kalau kita kan contoh gini, kayak saya ke Jalan X. Misal saya mau ke rumah abang rumah di mana ya? Saya di Condet. Misal abang rumah di Condet. Kita pasti nanya, kalau seandainya yang kita tuju rumah tunanetra juga. Rumah lu di mana Condet? Di rumah lu patokannya ada apa aja kalau mau ke rumah lu? Oh, patokannya nanti lu setelah lampu merah yang dihack belok kiri. Ya. Nah, misalnya begitu kan? Ya, masuk. Nanti ada polisi tidur, ketemu polisi tidur 3 kali lu belok kanan. Nah, nanti kalau lu nyium bau A, nah berarti depan lagi dikit rumah gue. Depannya pohon jamblang. Nah, enggak bisa nyium pohon enggak bisa. Oh, enggak bisa. Jadi itu kan ini rasa. Lu siapalin dulu polisi tidurnya ada berapa gitu loh. Nah, makanya semua tunanetra, maka kalau ke rumah saya, dia ngapain? Din kalau ke rumah lu naik kapan? Dari Pondok Gede, lu naik KC. Bilang sama abang turunnya di Asifa misalnya, yang tempat tunanetra kumpul. Terus biar gua enggak kelewat, takutnya supirnya lupa, gampang.
Lu nanti ketika baru jalan panjang, nanti belok kiri dia pasti mobilnya. Belok kiri, nanti lu akan ketemu pasar. Nah tuh, nah, lu ingetin dah tuh supir, bang jangan lupa ya nanti kamu sama. Kalau nanti lu nyampe ketemu polisi tidur, Berarti kelewat. berarti lu bilang, bang depan ya Asipa jangan kelewat gitu. Nah polisi tidur kan sih deket ya. Oh iya. Jadi seperti itu tetap, jadi kita punya pemetaan sendiri. Jadi memorinya kuat. Ya saya nggak bisa bilang gitu karena kita terlalu difokuskan aja bang. Jadi kan gini, sebenarnya kalau boleh kita istilahkan, kenapa orang melihat itu daya tangkapnya agak kurang? Karena dia memorinya habis. Buat melihat ini mikir, ngeliat ini mikir, sama aja kayak komputer, semakin banyak data kan semakin penuh. Nah kita kan memori yang buat di matanya ini kan udah nggak ada, sehingga kan memori kita full. Jadi apa yang kita dengar masuk input datanya. Diprosesnya cepat lagi. Diprosesnya jadi cepat. Ini kan sekarang gini nggak usah jauh-jauh nih. Mohon maaf, kalau saya salah maaf ya. Ini abang lagi naik motor, tiba-tiba di depan ada ngeliat orang tua jalan pakai tongkat. Pasti abang di kepala abang mikir itu orang tua kesian amat sih gitu kan. Pasti itu orang mau, itu aja abang lihat aja langsung dipikir abang mikir itu dia mau kemana sih. Nah, kalau saya kan ngeliat di sekitar saya nggak pernah saya pikirin. Nggak kelihatan. Makanya itu aja udah menghabiskan energi otak kita. Walaupun kita nggak nih, contoh mobil lewat, gila tuh orang bawa mobil, emang mau kemana sih? Walaupun kita ngomong, tapi kan di pikiran kita refleks. Orang mau kemana sih? Buru-buru amat. Mana mobilnya begini lagi? Mana yang dibawa? Itu kan apa sih yang dari kepala kita yang kita bisa keluar. Nah kalau kita kan enggak. Makanya mata itu pakai memori yang paling gede. Aku gambar aja tuh berapa. Ya. Tapi kembali tadi soal suara, jadi nggak salah ya. Kalau Rasulullah bilang suara wanita itu termasuk aurat. Iya. Suara perempuan aurat, wanginya perempuan juga aurat. Itu laki-laki, nggak usah jauh-jauh lah. Saya sendiri aja kalau naik mobil, masya Allah perempuan. Wangi itu pikiran udah kemana-mana itu. Benar kalau secara ini ya, kalau secara manusia. Padahal nenek-nenek. Padahal nenek-nenek mana kita tahu. Nenek-nenek. Maaf nih. Nenek. Kan gitu. Ya kan makanya saya selalu menyarankan gitu ya buat teman-teman tunanetra itu kalau mijit sebaiknya tetap lawan jenis itu jangan dipijit. Walaupun ada beberapa teman kadang-kadang permintaan saya bilang udah kita laki dengan laki perempuan. Mungkin kitanya awalnya nggak gimana-gimana tapi setan kan lebih dahsyat megangnya. Iya. Godanya kan seperti itu. Sekarang dia mijit kaki naik ke paha. Ya kan ketika naik ke atas pikiran apalagi itu kalau nggak pasiennya yang mulai kan kita yang mulai. Setan ngompor-ngomporin. Lah iya setan ngompor-ngomporin, entah mau dari mana caranya kan tahu-tahu terjadi, kan bisa. Makanya sejauh mungkin saya bilang saya selalu gitu, mijitnya laki-laki. Perempuan dan perempuan. Nah tapi kalau laki-lakinya yang yang golongan Golongan apa? golongan positif ketemu positif gitu loh. Ya kita gak pernah ngalamin begitu bang. Oh pernah juga ya? Jadi dia minta bahasa gaban tadi layani lah gini-gini. Ya kita bilang bang hargain kita benar. Tapi kalau dia tetap ngeyel, ya udah ada dengan cara kita ada pijat kita pakein balsam. Jadi kan pikirannya langsung selangkangannya kita urutin kita ganti pakai minyak yang panas. Gitu triknya ya. Makanya tukang pijat selalu bawa 2 minyak. Kalau ketemu cowok yang begitu bang jadinya gampang. Biasanya mohon maaf dia gaya ngomongnya aja udah beda bang. Agak gimana gitu. Kalau cowok double maksudnya kesana sini mau gitu lah. Kiri kanan oke. Iya kiri kanan oke. Itu dari suaranya juga udah beda cara ngomongnya. Terus mohon maaf biasanya kalau dia mau dipijit langsung bugil. Sampai pakaian dalamnya dilepas. Padahal nggak disuruh. Ini kayaknya nggak benar. Udah kita pura-pura nggak ngerti. Udah kita pijit pakai yang hangat aja dong. Bang jangan ngusapnya jangan kenceng-kenceng ya pelan-pelan. Udah tanda udah kalau udah gitu udah. Istilah kalau udah begitu tuh udah tanda gitu loh. Udah tanda-tanda. Melenceng lah. Dan ini jangan-jangan saya nanti diomelin banyak orang nih kalau ngomongin ini. Tapi memang benar. Apa tuh? Sebenarnya ketika ada satu orang yang seperti mijit ke kita layanin, maka dijamin pati pijit kita itu rame. Oh dia akan menyebarkan informasi ke golongannya gitu. Betul. Dan memang ada saya kalau ini tapi saya nggak nyebut titik ya. Ada memang di daerah tertentu banyak komunitas itu ada di situ. Sengaja. Menyediakan fasilitas itu. Awalnya bukan itu, tapi mereka berkumpul di satu titik itu. Jadi mijit, jadi walaupun kita baru pasti kita nemuin gitu. Makanya saya kerja di tempat itu di daerah sana panti pijat. Itu pasti nemuin. Jadi kalau kayak kita komunitasnya dia itu ada di mana?
Jadi kalau sekali kita ngelayanin, kita nurutin, dijamin kita bisa 3 hari sekali mijit. Dia orang-orang model begitu. Dan mereka bersedia bayar mahal ya? Bersedia. Bersedia. Saya pernah ngalamin yang begitu waktu pertama kali kerja. Bang tolong saya di ini bang. Saya pengen tahu, emang saya orangnya selalu penasaran. Iya. Lu abang berani bayar saya berapa? Abang minta berapa? Di luar tarif ya? Iya. Dibayar saya. Gitu kan. Sepele kadang-kadang dia pengen diusap-usap. Cuma kan risih gitu kan. Iya. Ya kan, makanya kalau bicara yang begitu ya makanya ya kita hati-hati. Memang profesi pijat itu kalau kurang-kurang kita bisa ngelolanya, salah langkah bisa, ketemu orang yang salah bisa, ya kan. Terakhir nih, saya pernah ditelepon ketika saya bikin konten iklan pijat saya taruh share di Facebook, saya pasang map, itu pernah saya ditelepon sama orang. Ditelepon, ini pijat tunanetra ya? Iya Pak. Bisa saya panggil ke rumah? Bisa Pak, di daerah mana? Masih daerah Bekasi. Saya sebut Bekasi. Cengkareng, jauh banget dari sini. Cengkareng nggak ada Pak. Tapi kita nyebutnya di Bekasi lah. Tapi saya nggak bisa sekarang Pak. Emang saya pikir dia niat pijat benar kan. Paling juga besok atau lusa. Oh saya juga nggak minta sekarang. Oh iya baik Pak kalau begitu. Kita bikin janji aja. Gitu. Dia tanya Aira, Bapak usianya berapa? Waduh, dia nanya usia. 45-an Pak, wah bagus. Bapak masih normal nggak? Waduh Pak, saya mau normal Pak, cuma mata saya doang yang lihat kayak gitu, yang nggak ngeliat. Enggak, maksudnya. Nah saya mulai nyambung, tapi saya pengen tahu sejauh mana. Mancing. Biar keluar. Bapak masih normal nggak? Sebagai lagi, wah normal Pak, kenapa? Ini Bapak mau nggak nolong istri saya? Bahasa nolong. Tolong apa Pak? Tolong pijitin istri saya sampai Bapak kalau bisa rangsangin dia. Waduh Pak, saya bilang, kenapa? Bukannya saya kagak mau Pak, saya gituin. Loh kenapa? Kalau saya yang kagak kuat gimana Pak? Saya gituin. Ya udah Bapak main aja sama istri saya. Dalam hati, begini sesatkah dunia? Dalam hati gitu loh Pak. Masa suami menyuruh istrinya main dengan? Iya, ya itu Pak penyakit. Udah gila ya. Bapak main aja sama istri saya. Istri saya dipegang orang aja saya marah. Betul. Tapi itu ada Pak. Pas saya selidikin ternyata itu ada. Jadi penyakit. Jadi dia baru bisa mau main sama istri dia kalau istri udah main dulu sama orang lain. Jadi mungkin di rumah dia ada CCTV atau dia sendiri yang lihat langsung karena dia pikir yang mijit tunanetra ini. Jangan-jangan kita istilah ngapa-ngapain sama bininya ditongkrongin mana kita ngelihat kan. Coba kan saya bilang ya Allah. Akhirnya saya bilang ya udah Pak kalau gitu atur janji. Akhirnya saya blokir kontaknya. Itu kalau dunia itu ya makanya saya bikin iklan tuh disebar ke media banyak itu dampak buruk itu saya ngerasain. Nah seandainya saya ini ya saya kaya Pak karena saya yakin saya minta 500.000 juga dikasih. Tapi apa selesai masalah saya kan enggak. Dan yang saya sedih justru saya dapat orderan seperti itu di saat saya kagak punya uang. Oh godaan banget ya. Ya Allah Pak itu ya Allah sempet ya. Kalau gue lainin juga yang lain gak ada yang tahu. Istri gue juga gak ada yang tahu. Toh gue cuma sempet Pak terbersit tapi ya Allah. Akhirnya saya mikir iya kalau dia akhirnya bikin CCTV terus gue diiklanin nih tukang pijat langsung. Untuk mikir saya ke situ kagak jadi salah. Ntar lebih dari yang 19 detik itu beredarnya. Wah lebih dari 19 detik Masya Allah. Bisa 2 jam 3 jam. Jadi ya Pak. Makanya tantangan kita itu Pak sebenarnya terlalu apa saya sih gak mau nyinggung-nyinggung pemerintah lah. Capek karena pemerintah sendiri aja dia bukan saya membela juga enggak ngebenerin juga enggak nyatanya ketika saya ngasih usulan aja yang sederhananya tadi pemerintah enggak mau jalan ya kan taruhlah tunanetra taruh di bandara tapi yang nyuruh pemerintah pasti kan diizinin contohnya Bang Anies nih ada tukang pijit yang lola Pemda langsung kira-kira orang bandara nolak nggak berani lah nggak berani kan kalau yang minta Pemda ya pasti Pemda dikasih. atau pokoknya wilayah manapun. Coba di bandara. Kali deh kalau di terminal mah orang sebentar. Kalau bandara kan orang nunggu. Coba abang mau kemana nunggu di bandaranya berapa jam. Ya inilah perbincangan kita dengan Ustadz Barudin Abu Bilqis ya. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin memberikan tanda simpati kepada pengajian Asyifa bisa menyalurkannya pada rekening berikut. Kemudian konfirmasinya ke nomor telepon atau WhatsApp yang ada di layar ini. Terima kasih Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.